Tuhan Yesus Kristus, Allahku, Allah kami yang hidup, Allah kami yang perkasa, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa biarlah Tuhan campur tangan dalam pemberitaan firman-Mu, yang kami akan merenungkan firman-Mu dengan tema memberitakan Injil dengan kasih. Tuhan bukakan mata pikiran roh hati kami, dan Kau bekerja di dalam hidup kami. Dan Engkau Tuhan berkarya, melakukan perkara besar dalam hidup kami. Dan juga gereja-Mu, GKMI, kasih anugerah ini. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu ini semua jadi di dalam kehendak Tuhan. Kami panjatkan doa dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Kita melanjutkan khususnya untuk pemberitaan firman Tuhan dalam khotbah yang akan kita renungkan, kita hayati, yang bertemakan memberitakan Injil dengan kasih, dan kami ambil dari 2 Mats firman Tuhan, yaitu yang pertama dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Dan bagian yang kedua adalah Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan ini. Ya, yang bagian pertama Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Dan kami mengajak kita untuk bisa membaca bersama-sama. Juga nanti di Matius 22 kita membaca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagian kedua dari Matius pasal 22. Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Kita juga membaca secara bersama-sama. Sudah mendapatkan semuanya ya. Jadi kita akan memulainya. 3, 2, 1. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Demikianlah sabda Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena bidang misi Sinode GKMI dengan ketuanya Pendeta Yesaya Abdi boleh menggelorakan gerakan misi di GKMI. Dan sejak tanggal 2 Maret sampai juga Selasa yang lalu, bahkan terus berlanjut pada Selasa berikutnya, bahkan terus setiap Selasa jam 7 malam itu untuk menyelenggarakan yaitu Training of Trainers yang difasilitasi oleh Pendeta Dr. Noh Ruku. Saya percaya bahwa di GKMI hamba-hamba Tuhan dan juga aktivis di Sumatera Utara dan juga Medan banyak mengikutinya. Dan kami sungguh sangat bersyukur karena kami merasakan ada satu gairah ya spiritual dan revival dan semangat memberitakan Injil, semangat misi yang luar biasa. Dan juga itu terjadi gerakan-gerakan itu di GKMI di Jawa. Ya, GKMI Demak oleh hambanya Pendeta Sionari yang dipakai dan urapi Tuhan. Pendeta Tohu GKMI di Jegandum, di Pasar Minggu Jakarta
Selatan, di GKMI Bogor, Pendeta Iwan, dan juga tempat lain. Kita patut bersyukur karena Tuhan bekerja, dan untuk era di dalam kepengurusan sinode yang sekarang ini, maka misi itu bukan menjadi lagi komisi. Kalau dulu mungkin menjadi komisi, tetapi ini adalah bidang, saudaraku. Masuk ke dalam BPH, yaitu pengurus harian, dan pendeta Yesa Abdi sebagai ketuanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan khususnya untuk modul pertama, ya untuk sesi 2, pada waktu itu kita juga bahas tentang pernyataan tujuan kita. Pernyataan tujuan kita adalah mengapa kita ada sebagai gereja. Dan itu minimal ada 4. Ya. Pertama adalah untuk menyembah Allah. Dan didasarkan pada Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Ayat yang ke-38. Ya, jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap akal kekuatanmu, ya, kalau dalam bagian lain. Dan itu berarti kita, supaya di dalam hidup kita, menyembah Allah, menjadi prioritas, menyembah Allah dalam hidup kita. Lalu yang kedua adalah, karena kita sungguh mengasihi Allah, maka kita juga mentaati perintah Allah, amanat Allah, Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil. Ya, dan itu didasarkan pada Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Jadikanlah sekalian bangsa muridku. Saudara yang dikasih Tuhan, dan mengapa amanat agung memberitakan Injil ini sesuatu yang penting? Karena disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu Yesus menjelang kenaikannya ke surga. Dan itu sama dengan wasiat terakhir yang diberikan seorang guru agung Tuhan kepada murid-muridnya. Sesuatu warisan yang besar yang diberikan pada saat-saat akhir. Itu menjadi sesuatu yang utama dan sangat penting. Saudaraku, lalu yang ketiga adalah melakukan pengajaran, pelatihan, dan juga pemuritan. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Jadikanlah sekalian bangsa muridku. Jadi Tuhan ingin supaya kita yang percaya pada Yesus menjadi muridnya. Itulah yang menjadi sasaran yang harus senantiasa kita hayati dalam hidup kita. Dan yang keempat adalah mendemonstrasikan kasih Allah. Mendemonstrasikan kasih Allah didasari pada Matius pasal 22 ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang pemberitaan Injil atau kita sebut sebagai amanat agung, the Great Commission, amanat agung tidak dapat dipisahkan dengan the Great Commandment atau perintah agung. Amanat agung tidak bisa dipisahkan dengan perintah agung. Amanat agung tadi menjadi penting, ya. Tadi saya sudah jelaskan karena diberikan secara istimewa saat-saat terakhir Tuhan Yesus naik ke surga. Namun amanat agung tanpa perintah agung, amanat agung, the Great Commission, without the Great Commandment, itu adalah sama dengan kemunafikan. Apalagi kalau kita memberitakan Injil dengan menghakimi, mencaci, mengutuk, tetapi tidak didasari dengan kasih. Pendekatan yang penuh dengan kelemah lembutan dan juga kasih yang besar. Maka itu sama dengan kemunafikan. Tetapi juga sebaliknya, kasih. Kita hanya melakukan kasih, pelayanan kasih, menolong, memberi makan kepada orang yang kekurangan,
membeli sandang dan sebagainya. Ya, melakukan gerakan sosial, pelayanan kasih. Atau itu bisa hanya disebut sebagai social gospel, yaitu Injil sosial. Orang diberi makan tetapi dia tidak terima Yesus, dia akan binasa. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki setiap orang itu percaya kepada Tuhan. Menghadapi banyak orang percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan tadi kita sudah bahas, karena dengan dia percaya dan menerima Yesus, dia menerima keselamatan kekal. Bukan hanya ya dia hidup dipelihara, dia hidup senantiasa dipimpin, diberkati Tuhan, tetapi juga dia menerima hidup yang kekal. Dan karena dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Jadi tujuan memberitakan Injil ialah memproklamasikan kerajaan Allah. Memproklamasikan kerajaan Allah yang diawali dengan pertobatan. Ketika Yesus muncul, setelah Tuhan Yesus dia berpuasa ya selama 40 hari, 40 malam. Lalu ya Tuhan Yesus juga dicobai oleh iblis dan Yesus menang dan iblis ketakutan. Maka Tuhan Yesus tampil dan Tuhan Yesus dia mengumandangkan apa? Yang pertama adalah bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kalau kita bicara tentang khususnya tentang Injil Matius ini, maka khotbah di bukit itu adalah merupakan preambul atau proklamasi konstitusi kerajaan Allah. Proklamasi undang-undang dasar kerajaan Allah. Kalau kita bangsa Indonesia punya undang-undang dasar 1945, maka baik di khotbah di bukit adalah merupakan proklamasi konstitusi kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah adalah jawaban total atas masalah total manusia di muka bumi ini, yaitu hidup, saudara, tentang hidup. Ya, manusia bukan hanya hidup di muka bumi ini, tapi manusia dia punya pengharapan bahkan kepastian. Dia juga hidup kekal di surga bersama dengan Allah. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Yesus berseru, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Mengapa bertobat? Sebab tanpa pertobatan tidak ada pengampunan dosa, saudaraku. Dan tanpa pengampunan dosa tidak ada kepastian keselamatan. Karena dengan orang itu bertobat, maka dia dijamin kepastian keselamatannya dalam kerajaan surga. Maka Tuhan Yesus, dia mengatakan, bukan orang yang sehat yang perlu dokter, ya, tapi orang yang sakit yang perlu dia. Aku datang bukan mencari orang yang benar, arti orang yang menganggap diri benar, karena tidak ada seorang pun yang benar sebenarnya pada dasarnya. Karena semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, terputus hubungannya dengan Allah, dan juga citranya rusak di hadapan Allah. Tetapi yang menyadari dirinya orang berdosa. Aku datang pada orang berdosa, supaya apa? Bertobat, saudaraku. Dan dengan bertobat, Tuhan memberikan pengampunan. Tuhan mengangkat dari hamba menjadi anak. Dan memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, padahal sekali lagi Allah jelas di dalam firman-Nya. Baik di 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, Allah menghendaki semua orang diselamatkan. 2 Petrus 3 ayat 9, Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Tetapi supaya orang dia percaya dan dia mendapat pengampunan, dia mendapatkan kehidupan. Karena binasa, tadi saya sudah singgung, itu yang terdapat dalam 2 Tesalonika, pasal 1 ayat 8 sampai dengan 9. Karena mereka yang tidak taat pada Injil, tidak percaya pada Injil Yesus Kristus, tidak taat, tidak terima, maka mereka akan mengalami kebinasaan. Dan kebinasaan bukan hanya
mereka mengalami hukuman itu dalam kegelapan, tetapi terpisah dari hadirat Allah untuk selama-lamanya. Dan itu adalah penderitaan yang terbesar. Kalau kita terpisah dari hadirat Allah, kita bisa hidup karena Allah, karena Tuhan, karena hadirat Allah. Saudara, mungkin kita sudah bertobat secara prinsip. Bertobat secara prinsip atau dalam bahasa aslinya Yunani adalah metanoia. Itu yang kita bahas, kita pelajari, kita mengalami pelatihan di dalam training of trainers. Metanoia, pertobatan. Mengapa itu menjadi dasar? Yang penting, saudaraku, karena tanpa pertobatan, orang tidak bisa mengalami pembaruan hidup. Saudaraku, ya, tanpa bertobat berarti orang itu belum lahir baru, tidak mungkin dia mengalami pertumbuhan dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi pertobatan prinsip metanoia, kita sudah berbalik 180 derajat dari tidak percaya kepada Yesus menjadi percaya. Dari hidup dari kegelapan, hidup dalam terang. Dari kebejatan di dalam dosa, kita hidup dalam kebenarannya. Saudaraku, karena Yesus Kristus, karena iman kita pada Yesus Kristus. Tetapi juga pertanyaannya, apakah kita juga mengalami pertobatan sehari-hari dalam hidup kita? Kalau pertobatan prinsip itu adalah justifikasi, pembenaran Allah karena iman kita pada Yesus, kita dibenarkan. Tetapi juga di sini adalah pertobatan sehari-hari. Dalam bahasa asli atau Yunani adalah epistrofe. Artinya ini adalah proses, saudaraku, pembaharuan. Dibaharui dari hari lepas hari, seperti dalam Kolose 3 ayat yang ke-10. Dan kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Kita mengalami penyucian dosa. Ya, mengalami sanctification, penyucian hidup kita dari ya tabiat-tabiat kita yang lama. Saudaraku, tabiat lama kalau kita perhatikan di Galatia 5 ayat 19 sampai 20 adalah tabiat yang dikuasai oleh keinginan daging, keinginan duniawi, hawa nafsu, percabulan, kenajisan, hawa nafsu-nafsu jahat, perseteruan, ya sihir dan sebagainya. Tuhan, percideraan dan macam-macam itu. Itu saudaraku, kita mengalami pembaharuan. Dan kita mengalami pembaharuan terus-menerus. Sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi ingat, dengan kita memberitakan Injil, ya kita melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, maka setiap orang yang percaya, mereka menjadi muridnya. Mereka menjadi muridnya, dan ciri dari seorang murid adalah memikul salib. Ciri dari seorang murid adalah memikul salib. Dan di Lukas 14 ayat 27, maka firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Di Matius 16 ayat 24, barang siapa tidak memikul salibnya dan menyangkal dirinya, ia tidak bisa mengikut aku atau menjadi murid Tuhan. Saudara, kita bicara tentang memikul salib. Apa arti memikul salib? Memikul salib artinya mengatakan tidak terhadap keinginan kita sendiri, saudaraku. Memikul salib berarti kita berani mengatakan tidak terhadap keinginan sendiri, untuk kesenangan diri sendiri, berpusat pada diri sendiri, ya untuk kepentingan diri sendiri. Kita mengatakan tidak. Saudaraku, baik itu tadi yang dalam Galatia 5, 19 dan sebagainya, ya artinya keinginan daging dan sebagainya, dan juga segala keinginan-keinginan kita untuk kepentingan diri sendiri, keinginan ya dan juga untuk kesenangan diri sendiri. Kita mengatakan tidak, tetapi kita berani mengatakan ya terhadap keinginan Allah, mengatakan ya terhadap kehendak Allah, saudaraku. Saudara, kalau kita perhatikan di khotbah di bukit, khususnya di ucapan bahagia dari Tuhan Yesus, seolah-olah Tuhan menyatakan sesuatu yang sebenarnya intinya adalah kebahagiaan, tetapi paradoks seolah-olah dengan kehendak kita. Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,
Artinya betul-betul merasa miskin saat tidak ada apa-apanya tanpa Allah. Ya, dengan Allah dan Yesus saya menjadi berarti. Saudara, kadang-kadang orang sulit karena seringkali orang dia berkutat pada gengsi, ya harga diri dan sebagainya. Lalu juga berbahagialah orang yang berduka cita. Bagaimana orang yang berduka cita bisa berbahagia? Ya, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Saudaraku, karena nama Yesus, karena nama Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya, karena mereka akan memiliki bumi. Dimanapun mereka akan diterima, tinggal ketika mereka lemah lembut. Dan itu adalah sifat dari Tuhan Yesus. Lemah lembut dan rendah hati. Matius 11:29, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dan itu juga diulang dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14, yaitu kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan, tanpa kesucian, tidak mungkin seorang itu melihat Allah. Saudaraku, karena mereka akan melihat Allah. Saudaraku, lalu juga berikutnya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tetapi juga kalau kita lihat di bawah pada ayat yang berikutnya 11-12, berbahagialah kamu kalau kamu menderita, kamu dicerca, dianiaya karena namaku, karena itu pun dialami oleh para nabi yang lain. Ya, dan Tuhan tetap menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai murid Yesus, hendaknya kita meneladani kehidupan Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Di Filipi pasal 2 itu, ayat yang ke-6. Tetapi itu diawali dengan ayat 5. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu bicara tentang penyangkalan diri, saudaraku. Tadi saya sudah menyinggung bahwa orang seringkali dia berkutat dengan gengsinya, harga dirinya, merasa dihormati. Ya mungkin karena dia merasa dia hebat, dia unggul, karena jabatannya, kedudukannya dan sebagainya. Tetapi Yesus walaupun Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi ya, dia mengambil yang walaupun dia telah mengosongkan dirinya, bahkan dia mengosongkan dirinya dengan mengambil rupa seorang hamba dan sama dengan manusia. Artinya menghampakan dirinya, menganggap bahwa saya tidak berarti tanpa Kristus, saya tidak ada apa-apanya tanpa Yesus. Ya, dan itu saudara berbicara satu yang luar biasa, bahwa kita berani, ya saudaraku, melakukan seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah, saudara, bahwa Tuhan Yesus dia merendahkan dirinya. Yang pertama penyangkalan dirinya, menyangkal dirinya. Kedua mengosongkan dirinya, atau kenosis dalam bahasa Yunaninya. Menghampakan, tidak ada apa-apanya, nol di hadapan Tuhan. Nol di hadapan Tuhan. Kita bisa melakukan segala sesuatu. Prestasi-prestasi kita itu nol, semua nol. Tetapi dengan angka 1 di depan, maka kita menjadi berarti. 0,3 menjadi 1.000, 0,6 menjadi 1 juta, 0,12, 1 M dan sebagainya. Saudaraku, dengan Yesus kita menjadi berarti. Tanpa Yesus kita bukan apa-apa. Tapi kita berani mau merendahkan diri. Yesus merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oleh karena itu Allah sangat meninggikan dia, yaitu nama di atas segala nama, di mana semua lutut akan bertekuk lutut, semua mulut akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Saudaraku, Tuhan mengajarkan kita untuk rendah hati. Dalam 1 Petrus 5 ayat 5, hendaklah kamu saling merendahkan diri satu dengan yang lain,
khususnya yang muda kepada yang lebih tua. Dan juga kita saling merendahkan diri. Juga yang tua mungkin ya kepada yang lebih muda, saling merendahkan diri. Karena apa? Allah menentang orang yang congkak, Allah menentang orang yang sombong. Tetapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Dan di 1 Petrus 5 ayat 6, firman Tuhan dengan tegas mengatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Ia akan meninggikan kamu pada waktunya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Dia akan meninggikan kamu. Lepasan, mendoakan orang sakit, dan Tuhan menjawab doa-doa. Dan Tuhan juga bisa pakai kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing tentunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan pertanyaan-pertanyaan agnostik, kalau kita dalam perjalanan ini ada risiko, ya mungkin kita tidak tahu, mengalami bahaya, kita tidak tahu, ya apa yang kita alami. Mungkin kita satu saat bisa meninggal dan sebagainya. Tetapi pada saat itu saya itu mungkin berpikir naik travel dari Bekasi menuju ke Semarang. Naik travel dari Bekasi menuju Semarang. Dan pada waktu itu saya bertemu dengan teman, ya penumpang, saat duduk di bagian tengah dan berdampingan yang dikorbankan, ya untuk keselamatan mereka. Tetapi saya juga setelah itu bicara tentang bahwa sebenarnya yang dikorbankan anak Abraham adalah Ishak. Dan pengorbanan itu di sana, karena saya khotbahnya di Solar Gracia, GKMI Solar Gracia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi, Tuhan sebenarnya, di Kisah Para Rasul, gereja mula-mula, berdoa, jemaat Tuhan itu berdoa, meminta kepada Tuhan, dua hal yang diminta. Pertama, Tuhan bukakanlah pintu Injil. Ya, bukakanlah pintu Injil. Dan kedua, berikan keberanian untuk membuka mulut. Beri keberanian untuk bersaksi. Dan benar sesuai dengan firman Tuhan di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 ya khususnya. Allah tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kita percaya kalau Tuhan Dia mendorong kita berani membuka mulut, bersaksi. Tuhan yang Dia mengurapinya. Tuhan yang memberikan otoritas. Dan Bapak itu akhirnya dia dan bisa membaca situasi yang tepat dengan pendekatan persahabatan. Sampai seseorang terbuka hatinya untuk menerima Injil. Keselamatan Yesus Kristus. Di samping memberitakan Injil secara verbal melalui mulut, kita juga bisa menyaksikan Injil melalui, yaitu yang pertama adalah dengan daya. Dengan daya berartiannya itu karena dengan hati yang tulus. Ya, ada hadirat Allah, ada hadirat Tuhan. Dan juga ada tim IT yang Tuhan Tuhan siapkan untuk juga bisa memfasilitasi di dalam ibadah-ibadah. Dan ini adalah daya, karunia, dan juga keterampilan-keterampilan yang Tuhan berikan. Lalu juga bisa melalui dana, dengan mendukung penginjilan dan misi, melalui gereja kita, ya GKMI Kasih Anugerah, atau juga melalui PK, atau yang lain yang Tuhan gerakkan. Tapi bagaimana dana itu dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan doa, setiap kita bisa berdoa untuk penginjilan yang dikerjakan oleh para hamba Tuhan dan misionaris atau ULB. Bahwa GKMI Sumatera Utara, yang Medan ini telah mengutus beberapa misionaris. Itu luar biasa. Di Jawa belum ada itu, tapi di sini ya ada Bu Leanta yang sempat ke Tibet, tapi sementara ini karena enter permitnya ya belum keluar. Tadi kemungkinan pada waktunya nanti akan kembali. Ibu Medawati yang pernah ke Tiongkok, Tuhan pakai.
Ibu Temoria, ya, Ibu Temoria Kuning yang melayani juga di Hong Kong, di Chengzhou. Saudaraku, saya merasakan luar biasa. Saudara, mengapa kita harus memberitakan Injil Yesus Kristus? Karena sebagai wujud ketaatan kita pada amanat agung Yesus Kristus. Karena kita taat pada amanat agung, maka kita melakukan itu, memberitakan Injil. Paulus berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri atau membanggakan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16. Celakalah aku kalau aku tidak memberikannya kepada kita. Celaka, saudaraku, luar biasa. Dan ini adalah satu peringatan, ya, artinya Tuhan ingin supaya kita sungguh, saudaraku, artinya mau untuk melakukan pemberitaan Injil kepada orang yang kita tahu khususnya, ya, dia jalannya tidak benar dalam kegelapan, supaya dia berbalik dan bertobat dan diselamatkan. Saudara, bukankah kita sudah ditebus oleh darah Yesus? Bahkan di Markus 10:45, bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Memberikan nyawanya. Yesus telah memberikan nyawanya untuk kita semua yang percaya. Dan juga di 1 Korintus pasal 6 ayat 20, bahwa kita sudah ditebus dengan darah Yesus, ya, ditebus oleh Yesus Kristus. Dan kita bukan menjadi milik kita, tapi milik Yesus. Hidup kita menjadi milik Kristus. Dan 1 Petrus 1, 18-19, ya, kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu telah warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan kekayaan, dengan harta dunia ini. Bukan juga dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu dengan darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bercacat dan tak bernoda. Saudaraku, betapa luar biasa, karena Tuhan sudah menebus kita, dan sungguh mengangkat kita, memberikan satu status yang luar biasa, menjadi anak Allah, menjadi hambanya, untuk kita menyaksikan Injil Tuhan. Olehnya marilah kita dalam hidup ini tidak berorientasi pada diri sendiri, tetapi berpusat pada Kristus, dan taat menyaksikan Injil keselamatan Yesus Kristus kepada sesama kita. Kita tidak berpusat pada diri sendiri, ya, kita tidak diri kita sendiri, self interest kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan segera mengakhiri ibadah kita, dan kita akan bangkit berdiri, dan kita akan masuk dalam doa penutup, dan setelah itu menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh memuji dan membesarkan nama-Mu, karena Engkau Allah kami yang ajaib, yang perkasa, yang agung, yang mulia, yang sudah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, mati di kayu salib, menebus dosa kami, sehingga kami boleh mendapatkan pengampunan, dan kami diubah status kami bukan menjadi hamba dosa, tetapi menjadi anak-anak Allah, menjadi hamba Allah. Tuhan, dan terima kasih untuk rentetan ibadah kami, baik untuk pujian, untuk doa syafaat, kesaksian, untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memeteraikan itu di dalam hati kami. Dan biarlah terus Roh Kudus yang terus menumbuh kembangkan dan menerjemahkan lebih dalam lagi dalam hidup kami, untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita selesai melakukan ibadah dari pagi tadi sehingga saat ini, akhirnya kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Kembalilah ke keluargamu, kembalilah ke pekerjaanmu, kembalilah ke lingkunganmu, kembalilah ke pergaulanmu. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu